Elizabeth Holmes adalah seorang pengusaha wanita yang dijuluki The Next Steve Jobs. Dia adalah pengusaha wanita pertama yang sukses di bidang medis. Dia berhasil membangun kekayaan yang bernilai ratusan juta dolar dari perusahaannya dia yang bernama Theranos. Perusahaan yang punya inovasi untuk melakukan pengecekan darah secara menyeluruh cuma pakai satu tetes darah. Jadi dengan satu tetes darah, dari alergi sampai semua penyakit yang lainnya langsung bisa kedetek pakai alat yang diciptakan sama Theranos. Kedengarannya emang gak mungkin, tapi emang gak mungkin karena perusahaannya ini adalah perusahaan scam. Elizabeth Holmes, orang yang punya nama Holmes di belakangnya. Kalau lu dengar kata Holmes, lu pasti langsung mengacu ke Sherlock Holmes, tokoh fiksi detektif yang berhasil memecahkan beberapa kasus kejahatan. Tapi Holmes yang ini bukan orang yang memecahkan kasus kejahatan, tapi orang yang berbuat kejahatannya. Lu mau tahu ceritanya gimana? Jangan skip video ini sampai akhir. Elizabeth Holmes lahir di Washington DC tanggal 3 Februari tahun 1984. Ayahnya bernama Christian Rasmus Holmes keempat dan dia kerja jadi wakil presiden perusahaan Enron yang bangkrut gara-gara skandal penipuan akuntansi. Ibunya namanya Noel Ann, kerja jadi staf komite kongres. Holmes itu punya keturunan dari Denmark dan kakek buyutnya itu Charles Louis Fleischmann, imigran dari Hungaria yang mendirikan Fleischmann Yeast Company, perusahaan besar yang memproduksi ragi. Keluarga Holmes ini bangga banget sama perusahaan ragi ini dan diceritain secara turun-temurun. Menurut beberapa ahli, keluarga ini pernah jadi keluarga yang terkaya di Amerika Serikat. Tapi semua kekayaannya itu dihabisin sama Holmes di usia mudanya. Holmes lulus dari SMA St. John School di Houston. Di masa SMA-nya, Holmes tertarik sama komputer programming. Dan dia bilang kalau misalnya bisnis pertamanya itu jualan C++ compilers ke universitas-universitas yang ada di Cina. Orang tuanya membiayai Holmes buat les bahasa Mandarin. Dan di masa SMA-nya, dia juga ikut Summer Mandarin Program di Stanford University tahun 2002. Holmes masuk ke Stanford, dia ngambil jurusan Chemical Engineering, dan kerja jadi siswa peneliti serta asisten laboratorium di School of Engineering. Setelah akhir tahun pertamanya, Holmes kerja di laboratorium di Genome Institute of Singapore, dan menguji sindrom pernapasan akut berat atau SARS-CoV-1 lewat pengumpulan sampel darah pakai jarum suntik. Dia ngajuin permohonan paten pertamanya di patch pengiriman obat pada tahun 2003. Holmes melaporkan kalau misalnya dia diperkosa di Stanford pada tahun 2003. Pada bulan Maret 2004, dia keluar dari sekolah teknik di Stanford dan pakai uang kuliahnya jadi pendanaan awal buat perusahaan teknologi perawatan kesehatan yang dia bikin sendiri. Sebelum kita masuk ke chapter selanjutnya, kalau misalnya lu suka sama video ini, lu bisa bantu channel ini dengan klik tombol subscribe yang ada di sini. Di tahun 2003, Holmes mendirikan perusahaan Real-Time Cures di Palo Alto, California, buat mendemokratisasi layanan kesehatan. Karena Holmes takut banget sama jarum suntik. Dia pakai itu jadi motivasi dan berusaha melakukan tes darah secara menyeluruh, tapi darahnya setetes aja, nggak usah banyak-banyak. Pas Holmes menyampaikan ide buat mendapatkan sejumlah besar data cuma dari beberapa tetes darah yang diambil dari ujung jari kepada profesor kedokterannya Phyllis Gardner di Stanford, Gardner jawab kalau misalnya idenya Holmes itu nggak akan berhasil dan menjelaskan kalau nggak mungkin mendapatkan apa yang diklaim Holmes itu bisa dilakukan. Beberapa profesor medis ahli lainnya juga bilang hal yang sama ke Holmes. Tapi Holmes tuh nggak nyerah gitu aja. Dia berhasil mendapatkan dukungan dari penasihat sama dekan di School of Engineering. Di tahun 2003, Holmes ganti nama perusahaannya menjadi Theranos, gabungan dari terapi dan diagnosis. Nama perusahaannya ini dirubah karena banyak orang yang skeptik sama kata-kata cure atau kesembuhan. Robertson jadi anggota dewan pertama perusahaan yang ngenalin Holmes ke venture kapitalis atau pemodal yang biasanya investasi ke perusahaan-perusahaan startup. Di bulan Desember tahun 2004, Holmes berhasil ngumpulin 6 juta dolar buat mendanai perusahaan itu. Di akhir tahun 2010, Theranos punya lebih dari 92 juta venture capital. Bulan Juli tahun 2011, Holmes dikenalin sama mantan Menteri Luar Negeri George Shultz. Setelah pertemuan selama 2 jam, George Shultz gabung jadi dewan direksi di Theranos. Holmes berhasil diakui karena ngebentuk dewan direksi paling terkemuka dalam sejarah perusahaan Amerika Serikat selama 3 tahun berikutnya. Holmes menjalankan Theranos secara diam-diam dulu.
Gak ada siaran pers atau situs web perusahaan sampai September tahun 2013. Pas perusahaannya mengumumkan kemitraan sama Walgreens, perusahaan toko farmasi terbesar kedua di Amerika Serikat, buat meluncurkan pusat pengumpulan sampel darah di dalam toko. Dia diwawancarain Medscape, website yang ngasih akses data-data medis buat saintis. Pemimpin redaksinya namanya Eric Topol memuji Holmes atas ribut fenomenal di dunia kedokteran laboratorium. Perhatian media meningkat di tahun 2014. Pas Holmes muncul di sampul majalah-majalah yang terkenal di Amerika, kayak Fortune dan Forbes. Forbes ngakuin Holmes jadi miliarder wanita termuda di dunia yang merintis usahanya sendiri dan menempatkannya di peringkat ke-110 dalam Forbes 400 orang terkaya di dunia. Theranos bernilai $9 miliar dan berhasil ngumpulin lebih dari 400 juta dalam venture capital. Pada akhir tahun 2014, namanya muncul pada 18 paten Amerika Serikat, serta 66 paten asing. Selama tahun 2015, Holmes bikin perjanjian sama Cleveland Clinic, Capital Blue Cross, dan American Caritas buat menggunakan teknologi buatan Theranos, dan ini bikin puncak dari kejayaan Elizabeth Holmes. Tapi sayangnya, kejayaan ini gak berlangsung lama. Di bagian ini mulai seru. John Carreiro dari The Wall Street Journal mulai penyelidikan rahasia selama berbulan-bulan terhadap Theranos gara-gara dia menerima informasi dari seorang ahli medis yang mengira bahwa alat uji darah Edison milik Theranos sepertinya mencurigakan. John mewawancarai mantan karyawan Theranos yang ngebocorin rahasia dan berhasil dapetin dokumen perusahaan. Pas Holmes tahu soal penyelidikan tersebut, dia mulai kampanye lewat pengacaranya, David Boies, supaya artikel yang dibuat sama John nggak bisa diterbitkan, yang mencakup ancaman hukum dan finansial terhadap jurnal dan para pelapor. Di bulan Oktober tahun 2015, meskipun ada ancaman hukum, The Wall Street Journal tetap menerbitkan artikelnya. John yang secara detail menerangkan bagaimana perangkat milik Theranos memberikan hasil yang gak akurat dan mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut telah menggunakan mesin yang tersedia secara komersial yang diproduksi sama perusahaan lain buat sebagian besar pengujiannya. John terus melaporkan masalah soal perusahaan dan perilaku Holmes dalam serangkaian artikel. Dari tahun 2018, John menerbitkan sebuah buku yang merincikan penyelidikannya terhadap Theranos. Holmes membantah semua klaim tersebut. Dia bilang kalau misalnya The Wall Street Journal itu adalah sebuah tabloid dan menjanjikan perusahaan bakal menerbitkan data mengenai keakuratan tesnya. Dia tampil di acara Mad Money di CNBC pada malam yang sama saat artikel tersebut diterbitkan. Jim Cramer berkata, artikel itu cukup brutal dan tanggapan Holmes, inilah yang terjadi ketika Anda bekerja untuk mengubah sesuatu. Awalnya mereka menganggap Anda gila, lalu mereka melawan Anda, dan kemudian tiba-tiba Anda mengubah dunia. Semua penemu terkenal emang kayak gitu, ya kecuali Elizabeth Holmes ini. Di bulan Januari tahun 2016, Pusat Layanan Medicare atau CMS mengirimkan surat peringatan pada Theranos setelah inspeksi laboratoriumnya di Newark, menemukan kejanggalan pada kecakapan staf, prosedur, serta peralatannya. Regulator CMS mengusulkan larangan 2 tahun buat Holmes untuk memiliki atau mengoperasikan laboratorium gara-gara laboratorium yang diberikan surat peringatan malah didiemin aja. Di salah satu talk show, Holmes bilang kalau misalnya dia itu kecewa banget dan bakalan secepatnya memperbaiki masalah ini. Dan Holmes juga bilang kalau misalnya laboratoriumnya bakalan dibangun kembali dengan dewan penasihat ilmiah dan medis yang baru. Di bulan Juli tahun 2016, CMS melarang Holmes buat memiliki, mengoperasikan, atau mengarahkan layanan pengujian darah selama 2 tahun. Theranos mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Dewan Banding Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat. Gak lama kemudian, Walgreens, apotik terbesar kedua di Amerika, mengakhiri hubungannya dengan Theranos dan menutup pusat pengambilan darah di semua tokonya. Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika atau FDA juga memerintahkan perusahaan tersebut untuk menghentikan penggunaan perangkat yang mereka bikin. Salah satu penemuan utamanya yang sebenarnya nggak bener juga penemuannya. Pada tahun 2017, negara bagian Arizona mengajukan gugatan terhadap Theranos dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut telah menjual 1,5 juta tes darah kepada warga Arizona sambil menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta tentang tes tersebut. Pada bulan April tahun 2017, perusahaan tersebut menyelesaikan gugatan tersebut dengan menyetujui pengembalian biaya tes kepada konsumen.
dan membayar denda serta biaya pengacara sebesar $225.000 dan totalnya jadi $4,65 juta. Tindakan hukum lain juga dilaporkan termasuk penyelidikan yang gak disebutkan sama FBI dan 2 gugatan penipuan. Tapi Holmes membantah melakukan kesalahan apapun. Di tanggal 16 Mei tahun 2017, sekitar 99% pemegang saham Theranos mencapai kesepakatan dengan perusahaan itu untuk membatalkan semua tuntutan hukum dan potensi tuntutan hukum dengan imbalan saham. Holmes melepas sebagian kepemilikan sahamnya buat mengimbangin pencairan nilai saham kepada pemegang saham yang gak berpartisipasi. Di bulan Maret tahun 2018, SEC mendakwa Holmes dan mantan Presiden Theranos, Ramesh Balwani, dengan tuduhan penipuan. Mereka ngambil lebih dari $700 juta dari investor sambil mengiklankan produk-produk palsu. Tuduhan penipuan tersebut termasuk klaim palsu perusahaan bahwa teknologinya sedang digunakan sama Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam situasi pertempuran, yang sebenarnya enggak juga. Perusahaan tersebut juga bohong pas mereka ngeklaim aliran pendapatannya sampai $100 juta pada tahun 2014. Kenyataannya di tahun 2014, perusahaan tersebut cuma menghasilkan $100.000. Di tanggal 14 Maret tahun 2018, Holmes menyelesaikan gugatan tersebut. Persyaratan penyelesaiannya yaitu menyerahkan kendali suara Theranos, mengembalikan 18,9 juta saham ke perusahaan, dan larangan memegang posisi pejabat atau direktur di perusahaan publik selama 10 tahun, dan juga ada denda $500.000. Pada puncaknya tahun 2015, Theranos punya lebih dari 800 karyawan. Perusahaan tersebut memberhentikan 340 orang di bulan Oktober tahun 2016 dan 155 orang tambahan di bulan Januari tahun 2017. Di bulan April tahun 2018, Theranos mengajukan pemberitahuan Undang-Undang Warren kepada negara bagian California, mengumumkan rencananya untuk memberhentikan secara permanen 105 karyawan, sehingga jumlah karyawannya menjadi kurang dari 2 lusin. Sebagian besar karyawan yang tersisa diberhentikan pada bulan Agustus tahun 2018. Pada tanggal 5 September tahun 2018, perusahaan tersebut mengumumkan bahwa mereka telah memulai proses pembubaran dan menyatakan kebangkrutan, dengan sisa uang tunai dan asetnya akan didistribusikan kepada para kreditor. Perusahaan Theranos emang udah bangkrut, tapi penderitaan Elizabeth Holmes karena ulahnya dia sendiri belum berakhir sampai sini. Di tanggal 15 Juni tahun 2018, setelah penyelidikan kantor kejaksaan Amerika Serikat berlangsung lebih dari 2 tahun, Holmes dan Balwani didakwa atas 9 tuduhan penipuan, 2 tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan, dan dua-duanya mengaku tidak bersalah. Jaksa menuduh bahwa Holmes dan Balwani telah terlibat dalam 2 skema kriminal. Satu untuk menipu investor dan kedua untuk menipu dokter dan pasiennya. Setelah dakwaan dikeluarkan, Holmes mengundurkan diri sebagai CEO Theranos. Holmes diadili di Pengadilan Distrik Utara California dengan Hakim Distrik Edward Davila. Holmes nyewa pengacara pembela dari Williams & Connolly, firma hukum yang terkemuka yang khusus buat pembelaan kejahatan kerah putih. Persidangan dimulai tanggal 31 Agustus tahun 2021 setelah tertunda selama lebih dari setahun karena pandemi COVID-19 dan kehamilan Holmes. Di persidangan, Holmes bersaksi atas namanya sendiri selama 7 hari. Mengklaim bahwa kalau misalnya disesatkan oleh stafnya tentang teknologi tersebut. Dan Holmes juga bilang kalau misalnya Balwani, mantan presiden Theranos, menyesatkan Holmes selama hubungan romantis yang mereka miliki dan yang masih berlangsung ketika dugaan tindakan kriminal itu terjadi. Bukti yang ditemukan dalam kasus tersebut menunjukkan peran Holmes dalam demonstrasi palsu, laporan validasi palsu, klaim menyesatkan tentang kontrak, dan keuangan yang dilebih-lebihkan di Theranos. Di tanggal 3 Januari tahun 2022, juri memutuskan Holmes bersalah atas 4 tuduhan penipuan investor, 3 tuduhan penipuan secara elektronik, dan 1 tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan secara elektronik. Dia dinyatakan tidak bersalah atas 4 tuduhan penipuan pasien, dan juri memutuskan tidak ada putusan atas 3 tuduhan penipuan elektronik terhadap investor. Hakim menyatakan pembatalan persidangan atas 3 tuduhan terakhir, dan pemerintah kemudian setuju untuk membatalkannya. Holmes menunggu vonis sambil tetap bebas dengan jaminan $500.000 dalam bentuk properti. Dia menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda $250.000, ditambah restitusi untuk setiap tuduhan penipuan elektronik atau online dan untuk setiap tuduhan konspirasi. Di tanggal 18 November tahun 2022, Holmes jatuhi hukuman 11/4 tahun penjara federal.
Holmes sama bawahannya juga harus bayar ganti rugi sebesar 452 juta dolar kepada para korban penipuan yang mereka lakukan. Holmes dipenjara di Federal Prison Camp Ryan, sebuah penjara federal dengan keamanan minimum, pada tanggal 17 Mei tahun 2023. Di bulan Julinya, Biro Penjara memproyeksikan kalau misalnya Holmes akan dibebaskan di tahun 2032, sekitar 2 tahun lebih awal, sesuai dengan pedoman Biro karena Holmes berperilaku baik. Kasus Holmes dikatakan telah menciptakan stigma bagi pengusaha perempuan lainnya, khususnya di industri sains dan perawatan kesehatan, yang sering banget disama-samain sama Holmes. Jadi kalau misalnya ada pengusaha wanita lainnya, pasti dicap wah ini orang mau nipu. Karena pengusaha sebelumnya, Elizabeth Holmes, itu nipu juga. Tapi kan nggak semuanya kayak gitu. Gara-gara satu orang, image pengusaha wanita rusak semuanya. Jadi cerita Elizabeth Holmes ini adalah contoh buruk yang nggak boleh ditiru. Menggunakan berbagai cara yang nggak boleh dilakukan untuk mendapatkan harta dan juga ketenaran. Cerita Elizabeth Holmes ini adalah cerita tentang orang pintar yang menipu orang lain. Tapi cerita yang ini adalah cerita orang bodoh yang bisa membodohi orang lain. Kalau lu mau tahu ceritanya gimana, lu bisa klik gambar yang ini. Buat lu yang nonton sampai sini, gue ucapin terima kasih dan jangan lupa buat subscribe.